Aku minta uang 50 juta. Ucap adik iparku untuk bayar pesta ulang tahun mewahnya. Ku jawab, maaf aku tak bisa. Ibu mertua marah dan berteriak, kamu itu siapa? Uang itu punya anak aku, jadi kamu keluar dari keluarga ini. Dan keesokan harinya mereka terkejut dan syok ternyata selama ini. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, mentari baru saja menembus sela-sela tirai jendela kamar yang sederhana namun rapi. Di atas meja kecil di sudut ruangan, secangkir teh hangat mengepul, menebarkan aroma melati yang lembut. Fanny duduk di depan cermin, menyisir rambut panjangnya yang hitam berkilau, lalu menutupinya dengan jilbab berwarna krem muda. Ia menatap pantulan wajahnya yang tenang, meski di dalam hatinya ada banyak hal yang sering ia pendam sendiri. Sudah 3 tahun Fanny menikah dengan Doni, pria yang dulu ia kenal sebagai sosok hangat dan penuh perhatian. Pernikahan mereka tidak mewah, hanya dihadiri keluarga dan teman-teman dekat. Saat itu, Fanny benar-benar percaya bahwa cintanya akan cukup untuk membuat rumah tangga mereka bahagia. Ia tidak menuntut banyak, tidak mencari kemewahan, dan tidak pernah mempermasalahkan keadaan ekonomi mereka. Namun setelah menikah, kenyataan tidak seindah harapan. Doni, suaminya, bukan pria yang rajin bekerja seperti dulu saat pacaran. Setelah usahanya di bidang desain gagal, Doni jarang keluar rumah. Ia sering berkata bahwa dirinya sedang membangun bisnis online. Namun Fanny jarang melihat hasil nyata dari usaha itu. Setiap bulan, semua kebutuhan rumah tangga datang dari Fanny, dari uang belanja, listrik, bahkan biaya cicilan rumah yang mereka tempati bersama keluarga mertua. Meskipun begitu, Fanny tidak pernah mengeluh. Ia bekerja sebagai kepala bagian keuangan di sebuah perusahaan swasta ternama di Jakarta. Gajinya besar, tapi ia tidak pernah pamer. Semua orang di rumah mengira Fanny hanya karyawan biasa, karena ia tidak pernah memakai barang bermerek atau memamerkan harta. Ia memilih hidup sederhana, mengenakan pakaian polos namun rapi, memasak sendiri di dapur, dan selalu menyisihkan uang untuk menabung. Baginya, ketenangan lebih penting daripada gengsi. Sayang, sarapan udah siap ya? Seru Fanny dari dapur, sambil menatap piring berisi nasi goreng telur dan irisan timun di atas meja makan. Doni keluar dari kamar dengan wajah mengantuk, rambut acak-acakan, dan tangan masih memegang ponsel. Nanti aja ya, aku lagi lihat barang buat jualan online. Gumamnya tanpa menatap istrinya. Fanny tersenyum kecil. Ia sudah hafal dengan kebiasaan itu. Baik, tapi jangan lupa dimakannya, nanti keburu dingin, ucapnya lembut, sambil meletakkan sendok di atas meja. Tak lama kemudian, suara langkah kaki lain terdengar dari arah tangga. Seorang wanita paruh baya, bermata tajam dan bersuara lantang, muncul dengan daster warna ungu. Itulah ibu mertua Fanny, Bu Ratna, wanita yang keras kepala dan penuh gengsi. Ia selalu memandang Fanny dengan tatapan menilai, seolah menantunya itu belum cukup layak untuk anak lelakinya. Fanny, kamu nggak kerja hari ini? Tanyanya tajam sambil melirik meja makan. Kerja, Bu. Ini saya lagi siapin sarapan dulu buat Doni sama yang lain. Jawab Fanny dengan senyum sopan. Bu Ratna mendengus. Ya udah cepet, jangan lama-lama. Kalau telat nanti dibilang males. Kan malu keluarga Doni. Ibu dulu juga kerja, tapi masih sempat ngurus rumah, ngurus anak, masak, nyuci. Sekarang banyak istri zaman modern, alasan kerja tapi rumah berantakan. Fanny hanya menunduk. Iya, Bu. Rumah udah saya beresin dari tadi subuh. Gumam Bu Ratna datar, lalu duduk di kursi panjang sambil menyalakan televisi. Suara sinetron pagi mengisi ruangan, tapi suasananya tetap terasa dingin. Tak lama, muncul Citra, adik ipar Fanny yang baru berusia 23 tahun. Ia masih kuliah, tapi lebih sering terlihat sibuk berselfie di rumah ketimbang belajar. Penampilannya modis dan mewah, meski sebagian besar barang-barangnya dibeli dari uang Doni, yang sebenarnya dari Fanny. Mbak Fanny, aku boleh pinjam parfummu yang Dior itu ya? Yang wangi banget tuh, ucap Citra sambil tersenyum manis. Tapi nadanya seperti memerintah. Fanny menoleh. Oh, yang warna putih itu? Boleh, Cit, tapi hati-hati ya, jangan sampai tumpah. Citra tersenyum lebar.
Makasih ya, Mbak. Aku lagi mau foto-foto buat upload. Nanti kalau ada yang tanya parfumnya, aku sebutin deh biar kelihatan keren. Bu Ratna menimpali, itu parfum mahal ya, Cit? Citra menjawab cepat, iya, Bu. Pasti Doni yang beliin Mbak Fani. Anak ibu kan romantis banget, ya? Bu Ratna terkekeh bangga. Iya dong. Doni itu dari dulu emang perhatian. Kalau punya uang pasti buat istrinya. Fani hanya tersenyum kaku. Ia ingin tertawa, tapi yang keluar hanya helaan napas panjang. Ia tahu parfum itu bukan dari Doni, melainkan hadiah dari rekan kerja di kantornya setelah ia berhasil menutup proyek besar. Tapi biarlah. Ia tak ingin mempermalukan suaminya di depan keluarganya sendiri. Pagi itu berlalu dengan percakapan biasa. Fani berpamitan berangkat kerja, membawa tas hitam sederhana dan jaket krim lembut. Sebelum pergi, ia sempat berhenti di depan pintu dan berkata pelan, Bu, Doni nanti makan siang udah saya masakin ya, tinggal dihangatin aja. Bu Ratna hanya menjawab singkat, ya udah, sana kerja. Jangan lupa nanti gaji bulanan disetor ke Doni ya, biar dia yang atur uang rumah. Kalimat itu seperti pisau yang menusuk halus ke hati Fani. Gaji bulanan disetor ke Doni. Padahal Doni tak pernah mengatur uang. Ia hanya menggunakannya. Namun Fani tetap mengangguk. Iya, Bu. Di perjalanan menuju kantor, Fani menatap keluar jendela mobilnya. Ia mengendarai mobil kecil berwarna silver. Mobil bekas yang ia beli diam-diam 2 tahun lalu dari hasil kerja kerasnya sendiri. Di rumah, ia bilang mobil itu milik perusahaan agar tak dipermasalahkan. Padahal mobil itu dibeli atas namanya pribadi. Ia melaju di antara hiruk-pikuk jalanan Jakarta dengan pikiran yang melayang. Ada perasaan sepi yang sulit dijelaskan. Ia tidak marah kepada suaminya, tidak juga dendam pada mertua atau adik iparnya. Ia hanya merasa seperti hidup di antara dua dunia. Dunia nyata tempat ia bekerja keras dan dihormati, dan dunia rumah tempat ia dianggap tidak berguna. Sesampainya di kantor, suasana langsung berubah. Raut wajah Fani yang tadi menahan sabar kini berganti menjadi tegas dan percaya diri. Selamat pagi, Bu Fani, sapa seorang staf. Pagi juga, Dinda. Tolong kirim laporan keuangan minggu ini ke saya. Nanti saya review sebelum rapat sore, jawab Fani sambil tersenyum hangat. Seluruh timnya menghormati Fani. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas, disiplin, tapi juga manusiawi. Tak ada yang tahu bahwa di balik sikap profesional itu, ia menanggung tekanan batin dari rumah tangganya sendiri. Menjelang siang, teleponnya bergetar. Nama Doni muncul di layar. Halo, Mas. Ada apa? Tanya Fani pelan. Sayang, kamu transfer aja ya uang bulanan ke aku sekarang. Ibu mau beli bahan buat acara minggu depan. Oh, baik, nanti aku kirim sore ya setelah rapat. Jawab Fani. Jangan sore dong, sekarang aja. Ibu udah ngomel. Fani diam sejenak, lalu mengangguk walau tak terlihat. Iya, Mas. Aku kirim sekarang. Begitulah setiap bulan. Uangnya selalu habis bukan karena kebutuhan, tapi karena gengsi keluarga suaminya. Kadang ia lelah, tapi ia selalu mengingat janji pernikahannya, untuk sabar dan setia. Sore hari, Fani pulang dengan tubuh letih. Begitu membuka pintu rumah, aroma masakan menyambutnya. Tapi bukan aroma makanan lezat, melainkan bau gosong dari dapur. Ya ampun, Cit. Ibu udah bilang jangan nyalain kompor kalau belum ngerti. Suara Bu Ratna menggema dari dapur. Fani segera menghampiri. Ada apa, Bu? Itu loh, si Citra mau goreng ayam, malah gosong semua. Sayang minyaknya. Keluh Bu Ratna. Fani segera mengambil alih. Nggak apa-apa, Bu. Saya bantu ya. Biar saya masak ulang aja. Citra manyun. Ih, Mbak, aku cuma latihan masak. Gak usah lebay. Fani tersenyum lembut. Nggak apa-apa, Cit. Nanti aku ajarin biar nggak gosong lagi. Sore itu Fani kembali di dapur, menyiapkan makan malam untuk semua orang. Tangannya cekatan, tapi matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu sampai kapan harus hidup dalam peran yang seperti ini, dihargai di luar rumah, tapi diremehkan di dalam rumah sendiri. Malamnya, Doni pulang setelah nongkrong dengan teman-temannya. Ia duduk di sofa, membuka TV, dan berkata tanpa menatap Fani.
Sayang, minggu depan ulang tahun Citra ya. Bantuin ya nanti, biar pestanya meriah. Fanny berhenti mencuci piring, menatap punggung suaminya. Pesta ulang tahun. Iya, Citra mau bikin acara di kafe katanya. Kamu bantu dana dikit aja lah, kan kamu kerja. Fanny terdiam lama. Mas, pesta di kafe itu pasti mahal. Citra bisa pesta kecil aja di rumah, toh yang penting kebersamaannya. Doni menghela napas. Ya ampun, kamu tuh kadang terlalu perhitungan. Ini cuma ulang tahun adik aku sendiri loh. Masa segitu aja gak mau? Fanny tak menjawab. Ia tahu pembicaraan ini belum saatnya dibahas. Ia hanya berbisik dalam hati. Semua ini sudah biasa. Tapi suatu hari nanti, mereka akan tahu siapa sebenarnya yang menopang keluarga ini. Ia mematikan lampu dapur, melangkah ke kamar, dan menatap langit malam dari jendela kecil. Hidupnya tampak tenang, tapi ketenangan itu rapuh, seperti gelas kaca yang setiap hari ia jaga agar tidak pecah. Namun dalam diam, ia menyimpan sesuatu yang keluarga suaminya tak tahu. Sebuah kekuatan, dan rahasia besar yang suatu hari akan mengubah segalanya. Pagi itu, sinar matahari belum sepenuhnya menembus tirai ruang tamu. Suara sendok beradu dengan gelas terdengar lembut dari dapur. Fanny sudah bangun sejak pukul 5, menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Ia sudah terbiasa bangun lebih dulu dari siapapun di rumah itu, bahkan lebih dulu dari ayam jantan yang sering berkokok di halaman belakang. Di meja makan, sudah tersusun rapi nasi hangat, sambal teri, tempe goreng, dan sayur lodeh buatan Fanny sendiri. Sederhana, tapi penuh rasa. Ia selalu memastikan semua orang di rumahnya bisa makan dengan tenang sebelum ia berangkat kerja. Bu, ini sarapannya udah siap ya? Ucap Fanny sambil meletakkan sendok terakhir di meja. Dari arah tangga, suara langkah terdengar. Bu Ratna muncul dengan daster baru warna ungu tua dan selendang di bahunya. Ia menguap kecil, lalu melirik meja makan dengan ekspresi datar. Oh, udah siap ya? Jangan lupa nanti makan malam buat ibu jangan pedes. Kemarin perut ibu perih, katanya tanpa menatap Fanny. Iya, Bu. Nanti saya buat sayur bening aja ya malam ini, jawab Fanny lembut sambil tersenyum. Doni keluar dari kamar tak lama kemudian, mengenakan kaos dan celana pendek. Tangannya memegang ponsel, matanya fokus ke layar. Sayang, nanti tolong transfer ya ke aku. Si Arman mau bayar hosting web toko onlineku, katanya sambil duduk di kursi. Iya, Mas. Nanti aku transfer ya sebelum berangkat kerja, jawab Fanny tanpa protes. Ia sudah hafal pola itu. Hampir setiap minggu ada saja alasan Doni untuk minta uang, kadang untuk bisnis, kadang untuk teman, tapi hasilnya tak pernah terlihat nyata. Tiba-tiba, suara langkah cepat terdengar menuruni tangga. Citra muncul dengan piyama tidur bermotif bunga, rambutnya masih acak-acakan. Tapi matanya berbinar seperti anak kecil yang baru mendapat kabar gembira. Mbak Fanny. Mbak, aku mau ngomong deh, serunya riang, mendekati meja makan sambil membawa ponselnya. Fanny menoleh, tersenyum sopan. Ada apa, Cit? Citra duduk di kursi seberang, menunjukkan layar ponselnya. Lihat deh. Nih, aku lihat di Instagram, ada paket ulang tahun di Hotel Grand Ampera. Bagus banget. Dekorasinya elegan banget. Ada lampu kelap-kelip, kue bertingkat, dan foto booth juga. Aku pengen banget bikin kayak gitu. Fanny tersenyum tipis. Wah, bagus ya. Tapi pasti mahal ya, Cit? Citra mengangguk semangat. Iya, tapi gak apa-apalah. Kan cuma setahun sekali. Lagian nanti banyak teman-teman kampusku yang datang, biar sekalian buat konten juga. Bu Ratna yang sedang menuangkan teh langsung menimpali. Bagus tuh, Cit. Sekali-sekali bikin pesta yang keren. Kan kamu belum pernah ngerasain pesta ulang tahun besar. Dulu waktu kecil keluarga kita masih susah. Sekarang anak ibu udah sukses. Masa adiknya gak boleh seneng? Fanny menatap mereka dengan senyum kecil. Meski dalam hati ia terdiam. Sukses? Ia ingin tertawa dalam diam. Sukses yang dimaksud Bu Ratna adalah Doni, anak lelakinya, yang kini duduk santai di sofa tanpa pekerjaan jelas, sementara penghasilan keluarga datang dari dirinya. Tapi bagi Bu Ratna, Doni tetaplah anak kebanggaan. Citra menatap Fanny dengan wajah manis yang dibuat-buat. Mbak, nanti bantu ya?
Aku pengen banget ulang tahunku kali ini beda. Mungkin bisa bikin pesta di ballroom kecil hotel itu. Cuma butuh sekitar, 50 juta aja sih buat semua paketnya. Fanny langsung terdiam. Tangannya berhenti memegang sendok. 50 juta. Ia menatap Citra perlahan. 50 juta? Suaranya pelan tapi jelas. Citra mengangguk cepat. Iya. Tapi itu udah all in, Mbak. Udah sama kue, dekorasi, makanan, dan fotografer. Aku udah tanya-tanya di Instagram. Doni yang sedari tadi diam ikut bicara. Wah, bagus tuh, Cit. Sekali-sekali bikin pesta yang keren. Kan kamu juga belum pernah ngerayain. Fanny menatap suaminya dalam diam. Ia tahu Doni akan mendukung ide itu tanpa berpikir panjang. Doni terlalu mudah berkata, iya, untuk semua permintaan keluarganya. Asalkan bukan untuk tanggung jawabnya sendiri. Cit, ucap Fanny lembut, mencoba menjaga nada suaranya agar tetap sopan. Bak bukannya nggak mau bantu ya? Tapi 50 juta itu bukan jumlah kecil. Apalagi cuma buat pesta. Citra langsung cemberut. Loh, kok gitu sih, Mbak? Aku pikir Mbak bisa bantu. Kan Mbak kerja, gajinya lumayan kan? Fanny menunduk sejenak, lalu berkata, aku kerja bukan berarti semua uangku bisa dipakai buat hal yang nggak penting, Cit. Aku juga punya tanggungan. Ada cicilan rumah, tabungan masa depan, dan kebutuhan lain. Kalau buat bantu hal yang darurat, pasti aku bantu. Tapi kalau cuma buat pesta, aku rasa belum bisa, Cit. Citra memutar bola matanya dengan kesal. Ya ampun, Mbak. Cuma segitu aja masa gak bisa? Kan aku cuma minta bantuan, bukan minta disuruh tanggung semuanya. Lagian ulang tahun aku tuh cuma sekali. Mbak nggak pengen adik iparnya bahagia gitu? Doni ikut menimpali dengan nada agak kesal. Sayang, kamu tuh jangan pelit-pelit amat. Ini keluarga sendiri loh. Masa buat orang luar kamu bisa traktir waktu kumpul kantor, tapi buat adik sendiri nggak bisa? Kata-kata itu menampar hati Fanny. Ia teringat bagaimana setiap bulan, uang belanja, tagihan, dan cicilan rumah selalu dari gajinya. Tapi sekarang, ia masih juga dianggap pelit. Hanya karena ia menolak sesuatu yang tidak masuk akal. Mas, aku bukan pelit, ucap Fanny pelan, menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Aku cuma berusaha realistis. 50 juta itu bukan uang kecil, Mas. Kalau buat kebutuhan penting, aku pasti bantu. Tapi ini hanya untuk pesta ulang tahun. Aku rasa nggak bijak kalau uang sebanyak itu dipakai buat sesuatu yang hanya sebentar. Doni mendengus. Kamu tuh terlalu kaku. Van, hidup ini gak cuma buat kerja terus. Sekali-sekali senengin keluarga juga gak salah kan? Citra menambahkan dengan nada tinggi. Iya, Mbak tuh terlalu hitungan. Aku malu loh punya kakak ipar kayak gini. Temen-temenku aja kalau punya ipar, saling bantu. Lah ini, minta bantuan dikit aja udah kayak minta nyawa. Fanny terdiam, bibirnya gemetar, tapi ia menahan diri agar tidak terpancing emosi. Cit, aku ngerti kamu pengen bahagia. Tapi bahagia itu gak harus mahal. Kadang cukup dengan kumpul keluarga sederhana aja. Citra bangkit dari kursinya dengan wajah merah. Udahlah, Mbak. Kalau gak mau bantu ya gak usah banyak alasan. Aku kira Mbak tuh istri hebat. Ternyata cuma kelihatan aja kalem tapi pelitnya kebangetan. Suasana tiba-tiba hening. Hanya suara sendok yang jatuh ke lantai. Bu Ratna menoleh tajam dari kursi, matanya menyipit ke arah Fanny. Citra, kamu ngomong apa tadi? Citra mendengus kesal. Iya Bu, aku cuma minta tolong sedikit ke Mbak Fanny buat bantu pesta ulang tahunku. Tapi dia malah bilang gak bisa, katanya gak penting. Wajah Bu Ratna langsung berubah merah. Ia menatap Fanny dengan pandangan tajam penuh amarah. Fanny, kamu itu istri atau bukan sih? Masa adik ipar minta tolong sedikit aja gak bisa? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Bu, saya cuma bilang. Diam, bentak Bu Ratna sambil menepuk meja. Kamu tuh kalau gak mau bantu, gak usah sok baik-baik di depan orang. Kamu hidup di rumah ini, makan dari uang anak saya, sekarang malah pelit sama keluarga suami sendiri. Fanny terpaku. Air matanya mulai menggenang, tapi ia tetap mencoba bicara pelan. Bu, selama ini saya selalu berusaha bantu sebisanya.
Tapi 50 juta itu. Bu Ratna memotong lagi. Udah, kalau kamu gak mau bantu keluarga ini, keluar aja dari rumah ini. Kamu pikir kamu siapa? Uang yang kamu pegang itu uang anak saya. Jadi jangan sok-sokan ngatur. Kata-kata itu menggema di ruang makan. Fanny terdiam lama. Tangannya gemetar di sisi tubuhnya. Doni hanya menunduk, tak berani bicara apapun. Seperti biasa, ia memilih diam. Citra menyilangkan tangan di dada, menatap Fanny dengan senyum miring, seolah puas dengan apa yang baru saja terjadi. Fanny perlahan mengangkat wajahnya, menatap semua orang di depannya. Ada luka dalam di matanya, tapi juga keteguhan yang mulai tumbuh. Baik, Bu. Suaranya pelan tapi tegas. Kalau memang Ibu merasa saya tidak pantas tinggal di sini, saya akan pergi. Tapi satu hal, Bu, selama ini, saya tidak pernah makan dari uang siapapun di rumah ini. Semua yang ada di meja ini, setiap listrik yang nyala, bahkan cicilan rumah yang Ibu tempati saya yang bayarkan, Bu. Tapi saya gak pernah perhitungan. Ruangan kembali sunyi. Bu Ratna menatap Fanny dengan ekspresi terkejut dan marah bersamaan. Ngawur kamu. Jangan ngaku-ngaku. Anak saya yang kerja, bukan kamu. Fanny menunduk, menarik napas panjang, lalu tersenyum getir. Iya, Bu. Mungkin Ibu benar. Tapi biar waktu yang nanti menjelaskan, siapa yang sebenarnya menanggung semuanya. Ia kemudian berjalan perlahan ke kamarnya. Citra memutar bola mata, sementara Doni hanya duduk terpaku. Suasana pagi itu berubah dingin, tegang, dan penuh ketidakpastian. Di kamar, Fanny duduk di tepi ranjang. Matanya menatap langit-langit yang diam. Di luar, suara tawa kecil Citra dan ocehan Bu Ratna terdengar samar-samar, seolah mereka baru saja memenangkan pertengkaran. Tapi dalam hati Fanny, ada sesuatu yang mulai berubah. Kesabarannya mulai menipis. Harga dirinya yang selama ini ia kubur, perlahan muncul ke permukaan. Malam itu, saat semua tertidur, Fanny membuka laptop di meja riasnya. Ia menatap laporan keuangan kantor yang belum ia kirim siang tadi. Tapi pikirannya melayang jauh. Ke rumah, ke keluarganya, ke suaminya yang diam, ke ibu mertuanya yang marah, dan ke dirinya sendiri. Ia menulis di notes kecil di samping laptopnya. Mereka mengira aku tak punya apa-apa. Tapi suatu hari nanti, kebenaran akan berbicara. Aku tidak akan marah. Aku hanya akan diam, dan membiarkan waktu menunjukkan siapa yang sebenarnya menanggung semua ini. Lalu ia menutup laptopnya, mematikan lampu, dan berbaring dengan mata terbuka. Malam terasa panjang. Dan dalam diam itu, awal dari badai yang lebih besar mulai terbentuk. Pagi itu rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Fanny baru saja selesai membersihkan meja makan setelah Doni berangkat kerja. Ia duduk di kursi ruang tamu, menatap secangkir teh hangat yang uapnya mulai menipis. Ia suka momen-momen seperti ini, ketika rumah tenang dan ia bisa berpikir jernih tanpa suara televisi atau ocehan ibu mertuanya yang seringkali membuat suasana rumah jadi tegang. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Suara sepatu hak tinggi terdengar menjejak lantai marmer ruang tamu. Mbak Fanny, terdengar suara nyaring yang sangat dikenalinya. Lala, adik perempuan Doni. Suaranya menggema dari arah pintu depan. Fanny menghela napas pelan. Dalam hatinya ia mencoba tetap tenang. Meski setiap kali Lala datang, selalu saja ada sesuatu yang membuat dadanya sesak. Lala memang terkenal manja, penuh gaya, dan selalu merasa semua hal di dunia harus berputar mengelilinginya. Pagi, Lala, sapa Fanny dengan senyum ramah yang dipaksakan. Kamu datang sendirian? Lala menjatuhkan tas bermerek ke sofa, lalu duduk seenaknya sambil memainkan ponselnya. Iya, sendirian. Aku cuma mau ngobrol bentar, Mbak. Boleh? Mau aku buatin teh atau kopi? Tanya Fanny sopan. Gak usah, aku cuma bentar kok, jawabnya dengan nada datar, lalu ia menatap Fanny tajam. Aku mau minta tolong sama Mbak. Nada suaranya membuat Fanny sedikit waspada. Pengalaman sebelumnya sudah cukup membuatnya tahu bahwa kalau Lala bilang minta tolong, biasanya bukan hal kecil. Ia tersenyum hati-hati. Tolong apa, Lala? Lala tersenyum lebar. Jadi gini, Mbak, minggu depan kan ulang tahunku yang ke-25, dan aku mau bikin pesta besar di Hotel Bintang 5. Konsepnya glamour party gitu loh.
Biar sekalian branding aku di media sosial naik. Tapi, ya, kamu tahu sendiri, uangku agak kurang. Fanny menatapnya dengan tenang. Oh begitu. Kamu butuh berapa? Kalau boleh tahu. Cuma 50 juta kok, jawab Lala ringan, seolah angka itu kecil. Jantung Fanny langsung berdegup kencang. 50 juta? Untuk pesta ulang tahun? Ia bahkan butuh waktu berbulan-bulan untuk menabung demi membantu keluarga kecilnya. 50 juta? Ulang Fanny memastikan, nada suaranya tak bisa menyembunyikan keterkejutan. Iya, Mbak. Kan gak banyak ya buat ukuran pesta. Aku pikir, Mbak bisa bantu dulu. Kan Mbak yang pegang semua keuangan rumah tangga. Lala tersenyum lebar, tapi senyum itu justru menohok hati Fanny. Lala, Fanny mencoba memilih kata. Aku rasa itu bukan hal yang mendesak. Uang sebesar itu bukan untuk hal penting. Lagi pula, kalau kamu ingin pesta, mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan saja. Wajah Lala langsung berubah masam. Kemampuan? Maksud Mbak apa? Keluarga kita ini kan gak miskin. Mas Doni kerja di kantor besar, gajinya aja udah lumayan. Fanny menghela napas panjang. Ia tahu, banyak yang mengira penghasilan Doni besar, padahal sebenarnya tidak sebesar yang dibayangkan. Selama ini ia diam saja, membiarkan semua berpikir seperti itu. Ia tak pernah merasa perlu menjelaskan bahwa sebenarnya ia yang bekerja lebih keras di balik layar, dengan bisnis online dan beberapa proyek freelance yang ia kelola tanpa banyak orang tahu. Lala, aku minta maaf, tapi aku nggak bisa bantu untuk hal itu, kata Fanny lembut namun tegas. Kenapa? Uangnya kan ada. Jangan pelit deh, Mbak. Ini cuma buat aku. Masa keluarga sendiri aja pelit? Sergah Lala mulai meninggi. Bukan soal pelit, tapi soal prioritas. Lala, uang itu sebaiknya untuk hal yang lebih penting. Doni juga pasti setuju. Jadi kamu lebih nurutin Mas Doni daripada aku? Potong Lala dengan nada tajam. Padahal aku ini adik kandungnya loh. Mbak itu siapa sih? Berani ngatur-ngatur uang kakakku sendiri. Kata-kata itu menancap seperti duri di dada Fanny. Ia terdiam sejenak, menahan perasaan yang mulai memanas. Aku cuma menjaga apa yang harus dijaga. Lala, aku bukan melarang, tapi aku tidak bisa mengeluarkan uang sebanyak itu untuk pesta ulang tahun. Dasar perempuan sok suci, desis Lala sini sambil berdiri. Nanti aku bilang sama Mama aja. Mama pasti bisa ngomong ke Mas Doni biar kamu nggak ikut campur urusan keluarga ini. Tanpa menunggu jawaban, Lala mengambil tasnya dan pergi meninggalkan rumah dengan langkah kasar. Fanny hanya bisa berdiri terpaku di ruang tamu, merasakan dadanya sesak. Ia tahu, masalah belum selesai. Jika Lala sudah bicara ke ibu mertuanya, maka badai pasti akan datang. Hari itu Fanny tidak bisa fokus bekerja. Ia berulang kali menatap layar laptop tapi pikirannya melayang. Ia hanya bisa berharap Doni bisa bersikap bijak nanti malam saat Lala atau ibunya pasti akan mengungkit hal ini. Benar saja, malamnya suara keras dari ruang tamu membuatnya terbangun dari renungan. Ia mendengar suara ibu mertuanya meninggi. Kamu itu kenapa sih? Fanny? Anak saya cuma minta uang sedikit aja kok nggak dikasih. Teriak ibu mertuanya dengan mata melotot marah. Bu, uang 50 juta itu bukan jumlah kecil. Saya cuma merasa. Sudah. Kamu itu siapa berani-beraninya atur-atur uang keluarga ini? Uang itu hasil kerja anak saya, bukan kamu. Jadi kamu nggak punya hak buat nolak. Fanny membeku. Matanya panas, air mata mulai menggenang, tapi ia menahan diri. Ia menatap ibu mertuanya dalam diam. Ia tahu membantah hanya akan memperburuk keadaan. Doni yang duduk di sofa hanya terdiam. Tidak membela, tidak juga ikut memarahi. Sikapnya membuat Fanny semakin tergores. Dalam hatinya, ia bertanya, mengapa suaminya tak sekalipun mencoba menenangkannya? Malam itu, Fanny kembali ke kamar dengan langkah berat. Di belakang pintu, air matanya tumpah tanpa suara. Ia merasa diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Ia tidak tahu bahwa keputusan kecil menolak permintaan 50 juta itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupnya. Badai yang akan membuka semua rahasia, termasuk kebenaran siapa sebenarnya yang menjadi tulang punggung keluarga selama ini. Dan dari sanalah semuanya akan berubah. Pagi itu udara terasa berat. Meski matahari sudah mulai meninggi di balik tirai ruang tamu.
Fanny duduk termenung di kursi rotan, menatap kosong secangkir kopi yang mulai dingin di tangannya. Malam sebelumnya, ucapan ibu mertuanya terus terngiang di kepala. "Kamu itu siapa? Uang itu punya anak saya." Setiap kata terasa seperti cambuk yang menghantam harga dirinya. Doni sudah berangkat kerja tanpa banyak bicara. Sejak pertengkaran malam itu, suasana antara mereka berubah dingin. Ia tak lagi menatap Fanny seperti dulu, seolah Fanny menjadi sumber masalah bagi keluarganya sendiri. Padahal, semua yang Fanny lakukan hanya karena ia ingin menjaga keseimbangan keuangan rumah tangga yang selama ini ia kelola dengan hati-hati. Sekitar pukul 10 pagi, suara mobil berhenti di depan rumah. Fanny menoleh ke arah jendela, melihat ibu mertuanya turun bersama Lala. Mereka berdua terlihat berpakaian rapi. Ibu mertuanya mengenakan kebaya ungu muda, sementara Lala tampil mencolok dengan gaun ketat dan tas mewah di tangannya. Hati Fanny langsung berdegup cepat. Ia tahu, kedatangan mereka kali ini pasti bukan untuk berkunjung santai. Pintu rumah terbuka dengan keras. Lala melangkah masuk tanpa permisi, diikuti ibunya yang wajahnya tampak murka. "Fanny, keluar kamu!" Suara ibu mertuanya bergema lantang di ruang tamu. Fanny berjalan perlahan, mencoba menahan getaran di lututnya. "Ada apa, Bu?" tanyanya pelan. Ibu mertuanya menatap tajam. Suaranya menggema penuh kemarahan. "Kamu itu sudah kurang ajar. Anak saya kerja siang malam, tapi kamu malah atur-atur uangnya seenakmu. Masa cuma diminta 50 juta aja kamu nggak kasih? Kamu pikir kamu siapa di rumah ini?" "Bu, saya bukan bermaksud melarang. Saya hanya..." "Diam," bentak ibu mertuanya, telunjuknya mengarah ke wajah Fanny. "Saya sudah nggak mau dengar alasanmu. Kalau kamu nggak bisa ikut aturan keluarga ini, kamu keluar saja dari rumah anak saya." Suasana mendadak senyap. Hanya terdengar detak jam di dinding dan napas berat Fanny yang mulai tercekat. Ia tidak percaya apa yang baru saja didengarnya. "Keluar, Bu? Tapi ini rumah kami, rumah saya dan Doni." Suaranya bergetar, matanya berkaca-kaca. "Rumah ini dibeli atas nama anak saya. Jadi kamu nggak punya hak." Ibu mertuanya mendekat, menatapnya tajam dari jarak dekat. "Mulai hari ini, kamu anggap saja hubunganmu dengan keluarga ini selesai." Lala menambahkan dengan suara sinis, "Udahlah, Mbak. Kamu itu cuma numpang. Kalau bukan karena Mas Doni, siapa sih kamu? Pekerjaan juga nggak jelas, gaya sok-sokan ngatur uang orang. Dasar perempuan nggak tahu diri." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Fanny. Ia menunduk, menggigit bibir bawahnya agar air matanya tak jatuh. Tapi usahanya sia-sia. Tetes demi tetes mulai membasahi pipinya. "Bu, saya cuma ingin menjaga agar keuangan keluarga tidak boros. Saya tidak punya niat buruk," ujarnya lirih. Ibu mertuanya mengibaskan tangan kasar. "Sudah cukup. Saya tidak mau dengar omong kosongmu. Kemas barang-barangmu dan pergi sebelum anak saya pulang." "Bu," Fanny mencoba bicara, tapi suaranya hilang tertelan isak. Ia berbalik dan berlari ke kamarnya, sementara suara ejekan Lala masih terdengar di belakangnya. Di kamar, Fanny duduk di lantai, memeluk lututnya erat-erat. Air matanya mengalir deras. Semua kenangan hidup bersama Doni berkelebat di pikirannya. Dari saat mereka pertama menikah, saat bersama-sama berjuang dengan uang pas-pasan, sampai saat ia membantu Doni bangkit dengan diam-diam, tanpa mengharapkan pujian. Kini, semua seakan tak berarti. Tangan Fanny gemetar saat ia mulai mengemasi pakaian dan beberapa barang pribadinya. Ia menatap foto pernikahan mereka di meja rias, di mana ia tersenyum bahagia berdampingan dengan Doni. Ia memegang bingkai itu lama, lalu menaruhnya kembali dengan mata berkaca-kaca. Ketika ia keluar dari kamar dengan koper kecil, ibu mertuanya berdiri di ruang tamu dengan wajah tanpa belas kasihan. "Bagus. Cepat pergi sebelum saya benar-benar marah besar," katanya dingin. Lala hanya melipat tangan di dada sambil menatap dengan ekspresi puas. "Semoga aja Mas Doni sadar udah salah milih istri." Fanny menatap keduanya sebentar, matanya memerah, tapi bibirnya tetap bergetar menahan diri. "Terima kasih, Bu. Terima kasih sudah menerima saya selama ini, meski hanya sebentar." Lalu ia menunduk hormat dan melangkah pergi tanpa menoleh lagi. Begitu pintu tertutup, air matanya jatuh deras. Ia berjalan di bawah terik matahari,
membawa koper di tangan kanan dan tas kecil di bahu kiri. Langkahnya gontai, tapi hatinya mulai bulat. Mungkin ini saatnya ia berhenti diam. Sepanjang perjalanan, pikirannya berputar. Selama ini aku selalu diam. Aku biarkan mereka menghina. Aku biarkan mereka meremehkan, hanya karena aku ingin menjaga kehormatan Doni. Tapi ternyata, diamku dianggap lemah. Ia berhenti di pinggir jalan, menatap langit yang cerah namun terasa menyesakan. Lalu ia mengambil ponselnya dan membuka sebuah aplikasi perbankan yang selama ini tak pernah ia tunjukkan pada siapapun. Akun bisnis online yang sudah ia bangun selama 4 tahun terakhir. Di sana tertera saldo ratusan juta, hasil dari kerja keras dan ketekunannya. Air matanya kembali menetes. Tapi kali ini bukan karena sedih. Melainkan karena sadar, ia telah berjuang sendirian selama ini, dan kini waktunya untuk berdiri dengan harga dirinya sendiri. Malam itu, di kamar kos kecil yang baru ia sewa, Fanny menatap cermin dengan wajah lelah tapi tegar. Mulai sekarang, aku tak akan membiarkan siapapun merendahkanku lagi, bisiknya lirih. Ia tidak tahu bahwa keputusannya untuk pergi hari itu akan menjadi titik balik hidupnya. Hari di mana semua orang yang pernah meremehkannya akan tahu siapa Fanny sebenarnya. Hari di mana kebenaran yang selama ini tersembunyi akan membuat mereka menunduk malu. Namun untuk saat ini, yang tersisa hanyalah air mata. Air mata dari seorang istri yang diusir dari rumah, bukan karena kesalahan, tapi karena kebaikan hatinya yang disalahartikan. Malam itu, di kamar kos berukuran 4x3 meter, Fanny duduk di depan laptopnya yang sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Udara terasa lembab, suara kendaraan dari jalan raya sesekali terdengar samar, dan lampu neon kecil di langit-langit menjadi satu-satunya penerangan. Namun di balik kesederhanaan ruang itu, ada sesuatu yang luar biasa, kekuatan, kerja keras, dan rahasia besar yang selama ini disembunyikannya dari semua orang, bahkan dari suaminya sendiri. Ia menatap layar laptop yang menampilkan deretan email dari klien luar negeri. Semua pesan itu berisi permintaan revisi, penawaran proyek baru, dan laporan pembayaran. Angkanya membuat siapapun mungkin terkejut. Puluhan juta rupiah masuk setiap minggu, hasil kerja Fanny sebagai freelance designer dan konsultan pemasaran digital. Selama ini, ia tidak pernah membanggakan atau memamerkan hasil kerjanya. Semua ia simpan diam-diam, sebagian ia tabung, sebagian lagi ia investasikan dalam bisnis kecil yang kini tumbuh pesat. Akunnya bahkan sudah tercatat di beberapa platform internasional, dan ia memiliki jaringan bisnis di berbagai negara. Tangan Fanny gemetar saat membuka satu folder khusus berlabel Private Fanny Business Account. Di dalamnya ada laporan keuangan, daftar proyek, dan catatan investasi properti kecil yang ia beli atas namanya sendiri. Semua tertata rapi. Semua hasil dari kerja keras yang dilakukan tanpa ada yang tahu, bahkan Doni. Ia tersenyum getir. Kalau mereka tahu semua ini, mungkin mereka tidak akan pernah berani mengusirku begitu saja, bisiknya lirih sambil menatap layar. Fanny masih ingat bagaimana dulu, di awal pernikahan, ia memulai semuanya dari nol. Doni sempat kehilangan pekerjaan karena perusahaan tempatnya bekerja bangkrut. Saat itu, mereka hidup pas-pasan. Fanny mencari cara agar tetap bisa membantu tanpa membuat Doni merasa rendah diri. Ia belajar secara otodidak tentang dunia digital, pemasaran online, dan desain grafis. Dari usaha kecil-kecilan itu, kini ia mampu menghasilkan lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Namun semua itu ia sembunyikan dengan alasan sederhana. Ia ingin Doni tetap merasa menjadi kepala keluarga. Ia tak ingin harga diri suaminya terluka hanya karena istrinya lebih berhasil. Air matanya menetes tanpa sadar. Ternyata, diamku malah membuatku diinjak, gumamnya. Pagi mulai tiba. Cahaya matahari menembus tirai tipis kamar kos, menerangi wajah Fanny yang tampak lelah tapi juga penuh tekad. Ia menatap ponselnya yang berdering, notifikasi dari pesan bank. Uang masuk, 25 juta rupiah, proyek luar negeri terbaru yang baru saja cair. Ia menutup matanya sejenak. Aku tidak akan terus bersembunyi lagi. Sudah waktunya aku berdiri dengan diriku sendiri. Sementara itu, di rumah besar tempat ia dulu tinggal, suasana tidak seindah biasanya. Ibu mertua Fanny tengah duduk di ruang tamu sambil mengipasi diri. Lala mondar-mandir, sibuk menatap ponselnya dengan wajah tegang. Lala, gimana? Sudah kamu minta lagi uangnya ke Doni? Tanya ibunya. Udah, Ma.
Tapi Mas Doni bilang belum bisa ngasih. Katanya tabungannya belum cukup, jawab Lala dengan kesal. Aneh deh. Selama ini aku kira dia gajinya besar banget. Kok malah bilang begitu? Ibu mertuanya mengerutkan dahi. Apa jangan-jangan uangnya dipegang si Fani itu semua? Lala menggeleng. Udah nggak mungkin. Orang dia aja udah aku usir kemarin. Mereka berdua tidak tahu bahwa selama ini, uang belanja bulanan, cicilan rumah, dan semua pengeluaran besar, semuanya bukan dari penghasilan Doni, melainkan dari rekening milik Fani. Doni hanya tahu bahwa setiap bulan ada bonus kerja yang masuk ke rekening mereka, yang sebenarnya berasal dari proyek-proyek online Fani. Di kantor, Doni duduk termenung di depan komputernya. Wajahnya tampak letih. Ia baru saja mendapat teguran dari atasannya karena kinerjanya menurun. Ia menatap layar komputer, tapi pikirannya melayang ke rumah. Ia merasa bersalah. Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa Fani bukan tipe perempuan pelit atau egois. Ia sadar, mungkin ia telah salah menilai istrinya. Namun rasa gengsi dan tekanan dari ibunya membuatnya tak mampu membela Fani. Ia terlalu takut dianggap tak berpihak pada keluarga sendiri. Sore harinya, saat Doni pulang, Lala langsung menyambut dengan nada menyindir. Gimana, Mas? Udah sadar kan? Istri Mas itu cuma bikin malu keluarga. Sekarang aja dia udah pergi, Mama jadi tenang. Doni hanya diam. Tapi diamnya bukan karena setuju, melainkan karena hatinya sedang kacau. Beberapa hari kemudian, dunia mereka mulai bergetar. Lala menerima undangan pesta dari salah satu rekan sosialitanya di hotel mewah. Di brosur acara itu, matanya langsung membesar. Tercantum nama penyelenggara utama, Fani Corp Digital's Event Consultant. Lala mengerjap berkali-kali, tidak percaya. Ia menatap tulisan itu lama. Ini, nggak mungkin, gumamnya. Ia segera menunjukkan brosur itu ke ibunya. Lihat deh. Ini nama Mbak Fani kan? Kok dia jadi sponsor utama acara besar begini? Ibu mertuanya menatap dengan wajah bingung. Paling cuma nama yang mirip. Namun saat acara berlangsung, kejutan benar-benar datang. Di hadapan para tamu undangan, pembawa acara memperkenalkan sosok di balik kesuksesan perusahaan tersebut. Dan inilah dia, CEO sekaligus pendiri Fani Corp, Ibu Fani Rahmadini. Sorak-sorai dan tepuk tangan menggema. Dari arah pintu masuk, Fani melangkah masuk dengan anggun, mengenakan setelan blazer putih elegan dan jilbab pastel. Wajahnya tenang. Matanya tajam penuh percaya diri. Tidak ada lagi bayangan perempuan lemah yang dulu diusir dari rumah. Kini, ia berdiri sebagai wanita sukses dengan wibawa yang memancarkan kekuatan. Lala dan ibu mertuanya hanya bisa membeku di tempat. Rahang mereka mengeras, mata membelalak. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa perempuan yang mereka hina dan usir itu ternyata memiliki penghasilan ratusan juta per bulan, bahkan lebih besar dari Doni. Dan Doni sendiri, yang datang diam-diam ke acara itu, hanya bisa menunduk malu. Di antara sorotan lampu dan tepuk tangan, matanya berkaca-kaca menatap wanita yang dulu pernah ia abaikan. Dalam hati kecilnya, Fani berbisik pelan, kini kalian tahu siapa yang sebenarnya kalian remehkan. Namun meski sorot matanya tajam dan langkahnya tegas, ada luka yang belum sembuh di balik senyum itu. Sebab cinta, meski dikhianati, tak bisa sepenuhnya padam begitu saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, semua orang mulai menyadari, selama ini ada rahasia besar yang disembunyikan oleh perempuan sederhana bernama Fani. Rahasia yang akan mengubah segalanya. Suasana rumah besar keluarga Doni yang biasanya ramai dengan tawa dan obrolan kini terasa begitu hening dan aneh. Sejak kejadian pengusiran Fani semalam, tidak ada lagi suara panci beradu di dapur, tidak ada aroma masakan khas buatan tangan lembut Fani, dan yang paling terasa, tidak ada lagi sosok perempuan yang biasanya bangun paling pagi untuk menyiapkan sarapan seluruh penghuni rumah. Pagi itu, ibu mertua Fani, Bu Rukmini, duduk di ruang tamu sambil memandangi televisi yang menyala tanpa benar-benar ia tonton. Wajahnya terlihat muram meski bibirnya masih terlihat kaku karena gengsi. Ia sebenarnya tidak bisa tidur semalaman. Suara bentakannya sendiri kemarin malam masih terngiang-ngiang di telinganya. Terutama saat Fani keluar rumah dengan mata berkaca-kaca sambil membawa tas kecil dan hanya menunduk tanpa melawan. Namun, di dalam hatinya yang terdalam,
Buruk Mini tidak bisa memungkiri bahwa ada rasa bersalah yang mulai merayap. Ia hanya tidak ingin mengakuinya. Bu, sarapannya mana? Suara Lala, adik Doni, terdengar dari arah dapur dengan nada kesal. Biasanya sih jam segini udah ada teh manis sama nasi goreng buatan Mbak Fani. Buruk Mini melirik sekilas, matanya sedikit menyipit. Ya bikin sendiri. Lala, jangan manja. Udah besar masa sarapan aja nunggu orang lain. Lala manyun, tapi tidak menjawab. Ia kemudian membuka lemari dapur dan terkejut melihat betapa kosongnya semua bahan makanan. Loh, kok kulkas kosong begini? Telur, sayur, bahkan susu aja nggak ada. Bu, Mbak Fani kemarin nggak belanja ya? Pertanyaan itu membuat Buruk Mini terdiam. Biasanya memang Fani yang mengurus semua kebutuhan rumah tangga. Mulai dari urusan dapur, pembukuan belanja rumah, sampai bayar listrik dan internet. Ia melakukan semuanya tanpa banyak bicara. Ah, paling dia lupa belanja, gumam Buruk Mini, mencoba menutupi rasa kikuknya. Udah, nanti suruh Doni aja belanja. Tapi dalam hati, ia mulai merasa ada yang tidak beres. Doni yang sejak pagi duduk di teras rumah dengan wajah murung, masih belum bisa menatap ibunya. Ia tampak kebingungan, bahkan mungkin lebih tepatnya, panik. Semalam, setelah pertengkaran hebat itu, Doni sempat mencoba mencari Fani, tapi ponsel istrinya tidak aktif. Ia mengendarai motor mengelilingi beberapa tempat yang biasa didatangi Fani. Minimarket dekat rumah, taman kecil di ujung gang, hingga rumah sahabat lamanya. Tapi nihil. Tidak ada tanda-tanda keberadaan istrinya itu. Ketika matahari mulai naik, Doni memijat keningnya sendiri. Bu, aku udah keliling semalaman. Fani nggak ada di mana-mana. HP-nya juga mati. Buruk Mini yang mendengarnya hanya mendengus. Biarin aja. Biar dia tahu rasa. Seenaknya ngomong, nggak bisa. Waktu disuruh bantu Lala. Emangnya dia siapa di rumah ini? Doni menghela napas panjang. Tapi Bu, selama ini kan dia yang paling banyak bantu kita. Semua tagihan, biaya belanja bulanan, bahkan waktu Lala sakit, dia juga yang keluarin uang buat ke rumah sakit. Aku bahkan belum sempat bayar utang itu. Ucapan Doni membuat Buruk Mini menoleh tajam. Apa maksudmu, Don? Emangnya kamu nggak ngasih uang belanja selama ini? Doni terdiam. Ia menunduk. Penghasilanku nggak seberapa, Bu. Gaji marketingku kecil. Paling cuma cukup buat bensin sama makan siang di kantor. Jadi selama ini, ya Fani yang ngatur semua. Kata-kata itu seperti petir menyambar Buruk Mini dan Lala. Jadi maksudmu, selama ini yang biayain rumah ini, yang bayar listrik, air, sampai bahan dapur itu semua, uang Fani? Tanya Buruk Mini dengan nada tidak percaya. Doni mengangguk pelan, wajahnya penuh penyesalan. Bu, aku minta maaf. Aku juga nggak enak sama Fani. Tapi waktu itu aku bingung harus gimana. Fani kerja freelance, katanya dia dapat banyak proyek dari perusahaan besar. Aku pikir dia nggak keberatan bantu keluarga. Buruk Mini terdiam cukup lama. Ia merasa tubuhnya gemetar. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa anaknya yang menjadi tulang punggung keluarga, bahwa Donilah yang menafkahi dan membiayai rumah tangga mereka. Tapi kini kenyataan itu seperti menampar keras wajahnya. Lala yang sedari tadi ikut mendengarkan, ikut panik. Bu, jadi uang buat biaya kuliah aku selama ini juga dari Mbak Fani? Doni mengangguk lagi. Iya, lah. Bahkan HP yang kamu pakai sekarang juga dibelikan dia waktu ulang tahun kamu yang lalu. Lala menatap ponselnya dengan tatapan bingung, seperti tidak percaya. Ia teringat bagaimana dulu ia sempat merengek ingin HP keluaran terbaru, dan Fani memberikannya dengan senyum lembut tanpa berkata apapun. Kini rasa bersalah mulai menjalari dirinya. Buruk Mini menegakkan tubuhnya. Napasnya berat. Nggak mungkin. Nggak mungkin perempuan itu bisa dapat uang segitu banyak. Dia cuma kerja dari rumah. Don? Mana mungkin? Doni menatap ibunya dengan wajah muram. Fani itu pinter. Bu, dia lulusan akuntansi. Waktu sebelum nikah sama aku, dia kerja di perusahaan besar. Tapi setelah nikah, dia milih kerja dari rumah biar bisa lebih fokus ngurus keluarga. Terus selama ini kamu biarin dia kerja terus ngasih uang buat kita? Kamu laki-laki macam apa, Doni? Bentak Buruk Mini,
Tapi kali ini nada suaranya bukan lagi marah murni, melainkan campuran antara kesal dan kebingungan. Doni hanya bisa menunduk, merasa kecil di hadapan ibunya sendiri. Rumah itu benar-benar berubah suasananya hari itu. Tak ada lagi suara tawa, tak ada aroma masakan, dan yang tersisa hanya perasaan canggung dan kesunyian. Semua seperti mulai menyadari sesuatu yang selama ini mereka abaikan, bahwa Fanny bukanlah sekadar menantu biasa. Ia adalah sosok yang selama ini menopang kehidupan mereka diam-diam tanpa pernah meminta penghargaan. Siangnya, ketika Buruk Mini ingin membeli bahan dapur, ia membuka dompet Doni. Isinya kosong. Ia mencari di dompetnya sendiri, dan hanya ada beberapa lembar uang kecil. Barulah saat itu ia benar-benar merasa panik. "Don, kamu ada uang?" "Enggak, Bu. Gajiku belum cair." Biasanya Fanny yang ngatur semua pengeluaran. Seketika wajah Buruk Mini pucat. Ia memejamkan mata dan mengingat kata-katanya sendiri semalam, kata-kata kejam yang mengusir Fanny dari rumah tanpa pikir panjang. Kini, rumah besar itu seperti mati tanpa Fanny. Dan perlahan, rasa bersalah mulai tumbuh di hati Buruk Mini dan Lala. Tapi mereka masih belum tahu bahwa kebingungan ini baru awal dari kejutan besar yang akan mengguncang keluarga mereka. Sebab, di luar sana, Fanny sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang akan membuka mata semua orang tentang siapa sebenarnya yang berjuang selama ini. Sesuatu yang akan membuat seluruh keluarga Doni menyesal telah memperlakukan dirinya seperti orang asing. Pagi itu, rumah Buruk Mini masih diselimuti suasana tegang. Tak ada tawa, tak ada senyum. Hanya suara langkah kaki yang terdengar di lantai keramik, pelan tapi berat. Sejak kepergian Fanny 3 hari lalu, keadaan rumah itu benar-benar berubah. Tidak ada yang mengurus dapur, tidak ada yang membayar tagihan yang mulai menumpuk di meja makan, dan tidak ada lagi sosok lembut yang menenangkan ketika suasana hati mereka sedang buruk. Buruk Mini duduk di kursi ruang tamu, memegang amplop tagihan listrik yang sudah jatuh tempo. Di sebelahnya, Lala menggulir layar ponsel dengan wajah cemas. "Bu, ini, wifi rumah kita udah diputus. Aku nggak bisa buka Zoom kelas," katanya dengan suara kesal. Buruk Mini mendesah berat. "Biarin aja dulu, Lala. Nanti ibu minta Doni bayar." Lala mendengus. "Tapi Bu, Doni juga belum gajian. Katanya baru minggu depan. Lagian, aku lihat tadi di grup keluarga, ada yang upload foto Mbak Fanny. Katanya dia lagi meeting di gedung besar." "Bu, meeting?" Buruk Mini memandang Lala dengan kening berkerut. "Meeting di mana maksudmu?" Lala menyerahkan ponselnya. Di layar tampak foto Fanny yang sedang duduk di sebuah ruang rapat elegan, mengenakan blazer krem dan hijab pastel yang tampak mewah namun sopan. Di depannya, ada papan nama bertuliskan Fania Salsabila, Chief Financial Officer, CFO, PT Global Arta Group. Wajah Buruk Mini mendadak pucat. "CFO? Maksudnya itu posisi tinggi di perusahaan, kan?" Gumamnya pelan. Lala mengangguk cepat. "Iya, Bu. CFO itu kayak direktur keuangan. Gajinya pasti gede banget. Aku baru nyari di Google. Katanya posisi itu bisa digaji ratusan juta per bulan." Seketika suasana ruang tamu membeku. Buruk Mini terdiam lama, bahkan lupa menarik napas sejenak. Wajahnya memucat, tangannya gemetar memegang ponsel itu. Kepalanya terasa berputar, pikirannya kembali pada semua ucapan kasarnya kepada Fanny. Saat ia berteriak menyuruh Fanny keluar, saat ia menuduh Fanny pelit, saat ia membela Lala tanpa tahu kebenaran. Dan sekarang, semuanya seperti terbalik. "Bu?" Suara Doni tiba-tiba terdengar dari arah pintu. Ia baru pulang dari kantor dengan wajah lelah. "Aku tadi ketemu teman lama di kantor. Dia kerja di PT Global Arta Group juga. Katanya, Fanny udah lama kerja di sana, Bu. Bahkan sebelum kita nikah. Cuma dia nggak pernah cerita ke siapa-siapa karena nggak mau bikin aku minder." Kata-kata Doni menggantung di udara. Buruk Mini menatap anaknya, terkejut sekaligus malu. "Jadi maksudmu, semua penghasilan dia selama ini bukan dari kerja freelance?" Doni menggeleng pelan. "Enggak, Bu. Semua penghasilan yang dia kasih buat keluarga ini, itu hasil jeripayah dia sebagai direktur keuangan perusahaan besar." Lala ternganga. Matanya membulat sempurna. "Ya Tuhan, berarti bener dong, Bu. Selama ini yang ngidupin kita itu Mbak Fanny, bukan Mas Doni."
Buruk Mini menunduk. Tenggorokannya tercekat. Ia baru menyadari betapa dalamnya kesalahan yang ia buat. Betapa kejamnya ia terhadap menantu yang selama ini begitu baik, sabar, dan berkorban tanpa pamrih. Ia mengingat kembali semua kejadian itu. Betapa ia membela Lala mati-matian saat meminta uang 50 juta rupiah untuk pesta ulang tahun, dan betapa ia memaki Fanny hanya karena menolak memberikan uang yang bahkan bukan kewajibannya. Kini, rasa malu menyelimuti seluruh tubuhnya. Bu? Suara Doni pelan tapi terdengar penuh beban. Aku juga baru tahu. Selama ini tabungan keluarga atas nama aku, itu isinya semua dari rekening Fanny. Dia bilang supaya aku nggak minder, makanya dia tulis atas nama aku. Buruk Mini menatap Doni dengan mata berkaca-kaca. Astaga, Don, kamu sadar nggak? Selama ini kita hidup dari keringat perempuan itu. Doni hanya menunduk. Suaranya serak. Iya, Bu, dan aku udah kehilangan dia karena ego dan gengsi kita sendiri. Hening menyelimuti ruangan selama beberapa menit. Tak ada yang bicara. Hanya suara detik jam dinding yang terus berdetak, menambah perasaan bersalah di dada mereka. Tiba-tiba, suara motor berhenti di depan rumah. Mereka bertiga saling pandang, lalu Doni bergegas keluar. Di depan pagar, tampak sebuah mobil hitam elegan terparkir. Dari dalam mobil itu keluar seorang wanita yang tampak berwibawa, berpakaian profesional. Dan ya, itu adalah Fanny. Doni terpaku. Ia tidak pernah melihat istrinya secantik dan seanggun itu sebelumnya. Aura Fanny benar-benar berbeda. Wajahnya tidak lagi terlihat lelah atau sedih, tapi tenang dan tegas. Fanny berjalan pelan ke arah pintu pagar, lalu menatap Doni dengan tatapan datar. Aku datang cuma untuk ambil beberapa barangku. Tolong jangan halangi. Suara Fanny lembut, tapi dingin. Doni berusaha menahan emosinya. Fan, tunggu dulu. Aku baru tahu semuanya. Aku minta maaf. Fanny berhenti, menatap Doni sebentar. Maafmu gak akan menghapus cara kalian memperlakukan aku, Don. Aku cuma menolak permintaan yang gak masuk akal, tapi kalian memperlakukan aku seperti musuh. Bahkan ibumu mengusir aku dari rumah yang aku biayai. Buruk Mini yang sedari tadi mendengarkan dari dalam, akhirnya keluar dengan wajah menunduk. Fanny, ibu minta maaf. Nak, ibu nggak tahu. Ibu nggak tahu kalau selama ini kamu yang... Fanny menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tapi tidak meneteskan air mata. Ibu nggak perlu minta maaf. Aku sudah maafin ibu sejak hari itu juga. Tapi mulai sekarang, biarkan aku hidup dengan tenang. Aku sudah cukup sabar. Suasana menjadi hening. Lala hanya berdiri di belakang ibunya dengan wajah menyesal. Sebelum masuk ke mobilnya, Fanny menoleh lagi. Oh iya, Bu, mulai bulan depan, semua tagihan rumah ini sudah tidak lagi aku urus. Aku sudah transfer uang terakhir ke rekening Doni, cukup untuk 3 bulan ke depan. Setelah itu, silakan kalian atur sendiri. Kalimat itu membuat jantung Doni serasa berhenti berdetak. Fan, tolong jangan pergi. Aku janji akan berubah. Fanny menatapnya sekali lagi, kali ini dengan senyum pahit. Doni, kadang orang baru tahu siapa yang benar-benar berjuang setelah kehilangan. Dan aku capek selalu jadi yang disalahkan. Mobil hitam itu melaju perlahan meninggalkan rumah, meninggalkan 3 orang yang berdiri terpaku dalam diam. Buruk Mini terisak pelan, sementara Doni hanya menunduk dalam penyesalan yang begitu dalam. Sementara itu, di dalam mobil, Fanny menatap keluar jendela. Air matanya akhirnya jatuh juga. Tapi ada senyum tipis di wajahnya. Ia tahu, hari ini bukan akhir, melainkan awal dari kehidupannya yang baru. Kehidupan yang tidak lagi diwarnai air mata karena gengsi dan ketidakadilan. Namun, dunia belum tahu bahwa apa yang mereka lihat hari ini baru permulaan. Karena kebenaran tentang siapa sebenarnya Fanny, dan seberapa besar kekuasaan yang ia miliki, baru akan benar-benar terungkap dalam waktu dekat. Malam itu, rumah keluarga Doni tenggelam dalam kesunyian yang begitu pekat. Tak ada suara televisi, tak ada percakapan, bahkan deru kipas angin pun terdengar sayup dan berat. Semuanya terasa beku, dingin, hampa, dan penuh penyesalan. Buruk Mini duduk di ruang tengah, mengenakan daster lusuh dan selendang di bahunya. Matanya bengkak, jelas sekali kalau ia habis menangis. Sejak sore tadi, setelah Fanny pergi,
Ia sama sekali tak bisa menenangkan diri. Dalam pikirannya terus terputar kejadian hari-hari sebelumnya. Saat ia membentak menantunya sendiri dengan kata-kata kejam yang kini menusuk balik ke hatinya. Uang itu punya anakku. Kamu tuh siapa? Berani menolak permintaan kami? Kalau kamu nggak mau bantu keluarga ini, keluar aja dari rumah ini. Kalimat itu terus berdengung di telinganya. Ia menggigit bibirnya sendiri, menahan sesal yang sudah terlambat. Lala duduk di sampingnya, matanya sembab. Ia menatap layar ponselnya yang kini gelap. Layanan internet rumah sudah benar-benar diputus. Semua terasa hancur berantakan sejak kepergian Fanny. Rumah itu, yang dulu terasa hangat dan nyaman, kini hanya tersisa tembok dingin tanpa kehidupan. Bu, Lala memecah keheningan, suaranya serak. Aku jahat banget, ya? Dulu aku sering nyindir Mbak Fanny, sering minta ini itu, tapi nggak pernah mikir dia capek. Aku cuma mikir, dia istri abang, pasti punya kewajiban ngikutin keluarga suami. Tapi ternyata, justru dia yang paling berkorban buat kita. Bu Rukmini menatap anak perempuannya itu dengan mata merah. Kamu nggak sendirian, Lala. Ibu juga salah. Ibu yang paling jahat. Tangisnya pecah. Untuk pertama kalinya, wanita yang selama ini terkenal keras itu menangis sesenggukan di depan anak-anaknya. Doni, yang duduk di kursi seberang, menatap ibunya dengan mata sembab. Ia sudah tidak tahu harus berkata apa. Di dada, ada sesak yang menyesakkan. Penyesalan yang terlalu berat untuk dilupakan. Van, gumamnya lirih. Aku benar-benar nggak pantas jadi suamimu. Ia memandangi ruang tamu yang kini sepi. Di meja masih tergeletak cangkir kopi yang belum dicuci sejak pagi, dan foto pernikahan mereka berdua terpajang di dinding. Tersenyum bahagia, kontras dengan kenyataan pahit sekarang. Aku dulu bangga banget, Bu, lanjut Doni pelan. Bangga punya istri sebaik Fanny. Tapi karena gengsi dan rasa malu, aku malah nyembunyiin kelemahan aku sendiri. Aku biarin dia kerja keras. Tapi aku malah pura-pura jadi kepala keluarga yang hebat. Bu Rukmini hanya bisa terisak makin keras. Ibu dulu nggak pernah tahu. Don, ibu pikir kamu yang ngurus semuanya. Ibu pikir uang bulanan itu dari kamu. Ibu yang salah. Ibu yang udah buta karena gengsi dan rasa lebih tua. Ibu nggak pantas jadi mertua buat anak sebaik dia. Tangisan keduanya berpadu dalam keheningan malam. Lala, yang tak kuat menahan emosi, ikut menangis sambil menunduk. Semua yang dulu mereka banggakan kini runtuh. Sosok yang mereka remehkan ternyata adalah penopang kehidupan mereka. Sosok yang mereka hina ternyata adalah sumber kekuatan yang membuat rumah itu berdiri. Dan kini, semuanya telah pergi bersama Fanny. Keesokan harinya, Bu Rukmini mencoba memberanikan diri keluar rumah untuk pertama kalinya setelah kejadian itu. Ia berniat membeli bahan makanan di warung. Namun langkahnya terhenti ketika beberapa tetangga berbisik pelan di dekat pagar. Itu kan Bu Rukmini. Iya, kasihan ya, dengar-dengar menantunya itu direktur besar. Sekarang katanya udah nggak tinggal di situ lagi. Wah, padahal dulu sering banget tuh nyuruh-nyuruh si Fanny. Nggak tahu malu. Bisikan itu terdengar jelas di telinganya, menusuk seperti pisau. Bu Rukmini menunduk. Wajahnya panas menahan malu. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan jadi bahan pembicaraan tetangga, karena kesombongannya sendiri. Ia cepat-cepat kembali ke rumah. Matanya berkaca-kaca. Don, ibu nggak kuat. Nak, semua orang udah tahu. Ibu malu banget. Doni menatap ibunya, lalu berdiri mendekat. Bu, biarin aja orang mau ngomong apa. Kita yang salah. Dan satu-satunya cara buat menebus kesalahan kita cuma satu, minta maaf langsung ke Fanny. Tapi, apa dia mau ketemu kita lagi? Tanya Bu Rukmini ragu. Doni menghela napas panjang. Aku harus coba. Aku nggak peduli mau diterima atau enggak. Yang penting aku udah jujur dan nyesel. Aku nggak mau hidup dengan penyesalan kayak gini terus. Sore harinya, Doni memberanikan diri pergi ke kantor Fanny. Ia sempat ragu berdiri di depan gedung tinggi berlapis kaca yang megah. Plakat di depan gedung bertuliskan PT Global Arta Group, perusahaan besar yang sering ia dengar namanya di berita. Ia menelan ludah, merasa kecil di hadapan gedung sebesar itu. Resepsionis di lobi menatapnya dengan senyum sopan. Selamat sore, ada yang bisa saya bantu, Pak? Saya mau ketemu Bu Fania Salsabila,
ucap Doni dengan suara pelan namun tegas. Resepsionis itu sedikit terkejut, tapi tetap profesional. Apakah Bapak sudah membuat janji sebelumnya? Belum, tapi tolong sampaikan, saya suaminya. Wanita di resepsionis itu terlihat ragu, tapi akhirnya menghubungi lewat intercom. Beberapa menit kemudian, ia tersenyum kecil. Silakan naik, Pak. Beliau bersedia menemui Anda di ruang meeting lantai 15. Doni menarik napas dalam. Ia melangkah masuk ke lift dengan jantung berdegup kencang. Selama perjalanan naik, kepalanya penuh kenangan. Senyum Fanny saat pertama kali mereka menikah, tawa lembutnya setiap pagi, hingga tatapan kecewanya saat diusir dari rumah. Ketika pintu lift terbuka, ia melangkah masuk ke ruang meeting luas dengan dinding kaca yang menampilkan pemandangan kota Jakarta sore hari. Fanny duduk di kursi utama, tampak elegan dengan jas abu-abu muda dan hijab senada. Di depannya ada laptop terbuka dan beberapa berkas. Ia menatap Doni sebentar, ekspresinya datar. Ada apa, Don? Tanyanya singkat. Doni menunduk dalam. Aku datang bukan buat minta balik, Van. Aku cuma mau minta maaf atas semuanya. Aku malu, aku salah. Aku nggak pantas jadi suami kamu. Fanny menatapnya lama, lalu menarik napas perlahan. Aku tahu kamu nyesel, Don. Tapi kadang, penyesalan datang setelah semua kebahagiaan sudah pergi. Aku bukan perempuan yang pendendam, tapi aku udah terlalu sering disakiti oleh orang yang harusnya melindungiku. Doni menunduk lebih dalam. Aku ngerti. Tapi tolong, maafkan ibu juga. Dia benar-benar nyesel. Kami semua nyesel, Van. Hening. Hanya terdengar suara detak jam di dinding. Fanny memejamkan mata sejenak, lalu berkata dengan suara pelan, aku udah maafin kalian. Tapi aku nggak bisa balik ke rumah itu lagi. Aku udah tenang dengan kehidupanku sekarang. Air mata jatuh dari mata Doni, tapi ia tersenyum kecil. Terima kasih, Van. Setidaknya aku lega udah bisa dengar itu langsung dari kamu. Fanny menatapnya, ada sedikit kelembutan di matanya. Don, aku harap kamu belajar dari ini semua. Jangan pernah remehkan orang yang sabar, karena kadang yang diam itu yang paling kuat. Doni mengangguk pelan. Aku nggak akan lupa, Van. Ia berbalik perlahan, meninggalkan ruang itu dengan langkah berat, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Sementara itu, Fanny menatap keluar jendela, melihat matahari senja yang mulai turun. Di wajahnya ada air mata, tapi juga ada ketegasan. Ia sudah melepaskan beban yang menahannya selama ini. Dan di rumah sana, Buruk Mini dan Lala kembali menangis setelah mendengar kabar bahwa Fanny sudah memaafkan mereka. Bukan karena lega, tapi karena semakin sadar, mereka telah kehilangan seseorang yang begitu berhati besar. Penyesalan memang datang terlambat, tapi luka yang ditinggalkan akan terus mengajarkan arti ketulusan. Hari itu, hujan turun perlahan membasahi halaman rumah besar milik keluarga Bagus. Suasana langit kelabu seolah menjadi cerminan hati Amira yang penuh luka. Setelah semua kebenaran terungkap, setelah air mata dan penyesalan keluarga Bagus tumpah ruah di hadapannya, Amira memutuskan pergi. Tapi takdir rupanya belum selesai mempermainkan mereka. Karena pertemuan yang tak terduga itu akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya sembuh. Sudah berbulan-bulan Amira menjalani hidupnya sendiri di rumah baru yang tenang. Jauh dari hiruk-pikuk keluarga yang dulu menghina dan merendahkannya. Bersama Bagus, suami kontrak yang kini menjadi nyata di hatinya, ia menata ulang hidupnya dengan kesabaran. Namun, di dalam dirinya, masih tersisa luka yang belum kering. Bekas luka dari kata-kata yang menampar batinnya, dari perlakuan yang mempermalukannya di depan semua orang. Sore itu, Amira sedang duduk di kafe kecil yang baru ia buka bersama Bagus. Tempat itu hangat, sederhana tapi elegan, cerminan dari perjalanan hidupnya yang penuh perjuangan. Ia sedang memeriksa daftar pesanan, ketika pintu kafe terbuka, dan seseorang yang tak pernah ia sangka akan melihatnya lagi masuk dengan langkah ragu. Amira. Suara itu lembut tapi bergetar. Amira mengangkat wajahnya perlahan. Seketika tubuhnya kaku. Sosok di depannya adalah ibunya, wanita yang dulu tak pernah membelanya, yang pernah berkata bahwa ia tak pantas dicintai, tak pantas dihormati hanya karena wajahnya tak secantik yang lain. Ibu? Suara Amira nyaris tak keluar. Ibunya berdiri di ambang pintu, mengenakan baju sederhana,
Matanya sembab dan pipinya pucat. Iya, nak, ini ibu, katanya lirih sambil melangkah mendekat. Namun ada jarak yang tak terlihat memisahkan keduanya. Bagus yang berada di sisi dapur memperhatikan dari jauh. Ia tahu hari ini mungkin akan datang, hari di mana masa lalu Amira menemuinya lagi. Ibu datang bukan untuk menyakiti lagi, kata ibunya pelan. Ibu datang untuk minta maaf, Amira, atas semuanya. Amira menggenggam gelas di tangannya erat-erat. Maaf? Ujarnya dengan suara bergetar. Setelah semua yang ibu lakukan? Setelah semua penghinaan itu? Setelah ibu ikut menertawakan aku di depan keluarga sendiri hanya karena wajahku jelek dan aku bukan siapa-siapa? Suara Amira naik, namun matanya sudah dipenuhi air mata. Semua kepedihan masa lalu datang menyerbu. Ibu tahu, ibu salah, ibunya menunduk. Ibu menyesal. Nak, dulu ibu malu punya anak yang tidak secantik anak tetangga. Ibu buta. Ibu hanya lihat dari luar. Tapi waktu ibu dengar semua tentangmu, tentang bagaimana kamu bangkit, bekerja keras, sampai jadi seperti sekarang, ibu merasa malu pada diri sendiri. Amira berdiri, menarik napas dalam. Ia berjalan mendekat, namun langkahnya berhenti setengah jalan. Kenapa sekarang, Bu? Kenapa saat aku sudah bisa hidup tenang? Ibu datang? Dulu waktu aku menangis tiap malam karena ejekan kalian, ibu di mana? Suara Amira pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ibunya berlutut, menangis terseduh. Maafkan ibu, Amira. Ibu hanya ingin memperbaiki hubungan ini. Ibu sudah tua, nak. Ibu tak punya siapa-siapa lagi. Ibu hanya ingin memeluk anak ibu. Suasana kafe hening. Beberapa pengunjung menatap dengan iba. Bagus mendekat perlahan, memegang bahu Amira. Kalau kamu belum siap, gak apa-apa, bisiknya lembut. Aku tahu luka itu masih dalam. Amira menatap ibunya lama. Ia teringat masa kecilnya. Saat ia berlari kecil di halaman, tertawa tanpa beban, sebelum semua berubah. Ia teringat bagaimana cinta seorang anak tak pernah benar-benar padam, meski disiram oleh penghinaan dan penolakan. Pelan-pelan, ia berjongkok di depan ibunya. Ibu, aku gak tahu apakah aku bisa langsung memaafkan. Luka itu terlalu dalam. Tapi aku juga tahu, kebencian gak akan membuatku bahagia. Ia menarik napas panjang. Jadi, aku maafkan ibu. Tapi aku butuh waktu untuk benar-benar melupakan semuanya. Ibunya menangis semakin keras. Memeluk Amira erat seolah takut kehilangan lagi. Terima kasih, nak. Terima kasih. Ibu bersyukur kamu masih punya hati sebaik ini. Bagus menatap keduanya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, perjuangan Amira belum selesai. Tapi hari ini, satu pintu luka telah ditutup perlahan. Namun, tak lama kemudian, pintu kafe terbuka lagi. Kali ini seorang pria tua masuk dengan langkah goyah. Ayah Amira. Amira. Suaranya parau. Amira terkejut, tubuhnya kaku kembali. Ayah? Ayahnya menatapnya penuh rasa bersalah. Ayah dengar kabar kamu dari ibumu. Ayah juga mau minta maaf. Dulu ayah lemah. Ayah diam waktu ibumu dan keluarga memperlakukan kamu seperti itu. Ayah takut kehilangan muka di depan mereka. Tapi setiap malam, ayah menyesal. Nak. Suara itu membuat dada Amira sesak. Ia tak sangka, setelah sekian lama, kedua orang tuanya datang bersamaan untuk menebus dosa. Hujan di luar semakin deras, menetes di kaca jendela, membaur dengan air mata di pipi Amira. Ia menatap mereka berdua, lalu berkata lirih, "Aku tidak akan lupakan masa lalu, tapi aku juga tidak ingin hidup di dalamnya. Kalau ibu dan ayah benar-benar menyesal, buktikan dengan perbuatan. Jangan lagi menilai orang dari wajahnya, dari hartanya, dari statusnya. Karena aku pernah di situ, dan itu menyakitkan." Keduanya mengangguk, menunduk dalam penyesalan. Bagus menggenggam tangan Amira, memberi kekuatan. "Kamu luar biasa, Mir," bisiknya. "Kamu udah menang, bukan karena mereka menyesal, tapi karena kamu gak tenggelam dalam kebencian." Amira tersenyum kecil di tengah air matanya. Pertemuan itu bukan sekadar pertemuan keluarga. Itu adalah pertemuan antara masa lalu dan masa depan. Luka memang belum sembuh sepenuhnya. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya, Amira merasa sedikit lebih ringan.
Ia tahu, pertemuan penuh luka ini bukan akhir, melainkan awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak di mana ia belajar bahwa pemaafan adalah bentuk kekuatan paling tinggi dari seorang manusia yang pernah dihancurkan, tapi tetap memilih untuk mencintai. Pagi itu, mentari menembus jendela besar rumah Amira dengan sinar lembut yang menyentuh wajahnya. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tersenyum tulus saat membuka mata. Tidak lagi ada beban dendam. Tidak lagi ada air mata yang menahan amarah masa lalu. Hanya ketenangan, keyakinan, dan tekad yang tumbuh kuat di hatinya. Di meja makan, Bagus sudah duduk dengan secangkir kopi hangat di tangan. "Pagi, istri cantikku," sapanya lembut sambil tersenyum. Amira tertawa kecil. "Ah, masih saja kamu menggombal tiap pagi." "Gombal apa adanya," jawab Bagus sambil menatapnya dengan bangga. "Kamu bukan lagi perempuan yang dulu, Mir. Kamu udah jauh lebih kuat, lebih berharga, lebih dari apapun yang mereka pernah lihat." Kata-kata itu menembus hati Amira dengan hangat. Ia sadar, selama ini harga dirinya bukan ditentukan oleh wajah, status, atau omongan orang lain. Harga diri sejatinya lahir dari keberanian untuk berdiri saat semua orang berusaha menjatuhkan. Hari itu, Amira dan Bagus bersiap menghadiri acara pembukaan cabang kedua kafe mereka. Kafe pertama sudah sukses besar, menjadi tempat yang ramai dikunjungi karena konsep dan cita rasanya yang unik. Kafe itu bukan sekadar bisnis, tapi simbol perjuangan Amira, simbol dari luka yang berubah menjadi kekuatan. Namun, ada sesuatu yang membuat hari itu terasa lebih berarti. Sebuah undangan dikirimkan oleh keluarga Amira sendiri. Mereka ingin mengundang Amira dan Bagus ke rumah lama, tempat semua luka bermula, untuk pertemuan keluarga besar. "Kalau kamu gak mau datang, aku gak akan maksa," kata Bagus lembut sambil merapikan jasnya. Amira menatap undangan itu lama. "Justru aku harus datang," katanya tegas. "Bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku ingin mereka lihat siapa Amira yang dulu mereka hina. Aku ingin mereka tahu bahwa aku bisa berdiri tegak tanpa mereka." Beberapa jam kemudian, mobil hitam mereka berhenti di depan rumah besar keluarga Amira. Rumah itu tak banyak berubah. Dindingnya masih sama, halaman depannya masih dipenuhi bunga mawar yang dulu sering ia rawat. Bedanya, kali ini ia datang bukan sebagai gadis yang rendah diri, melainkan sebagai wanita yang telah menaklukkan hidupnya sendiri. Begitu melangkah masuk, semua mata langsung tertuju padanya. Para kerabat yang dulu menertawakannya kini terdiam. Mereka melihat Amira berjalan anggun dengan pakaian sederhana tapi berkelas, langkahnya tegap, wajahnya berseri tanpa perlu berlebih. Di sampingnya, Bagus berdiri gagah, menatap semua orang dengan tenang. "Amira, kamu datang," ujar ibunya sambil tersenyum ragu. Amira mengangguk sopan. "Iya, Bu. Aku datang, seperti yang ibu minta." Suasana hening sejenak. Lalu salah satu bibi yang dulu paling sering menghina Amira, membuka suara dengan nada tak yakin. "Kamu sekarang, beda banget, Mir. Cantik, anggun, dan sukses ya. Katanya punya usaha besar." Amira tersenyum tipis. "Iya, Bu. Alhamdulillah. Sekarang aku dan suamiku punya beberapa cabang usaha. Dulu memang kami mulai dari nol. Dari rasa sakit, dari penghinaan, tapi Tuhan selalu kasih jalan untuk yang sabar." Ucapan itu tak diucapkan dengan sombong, tapi dengan ketegasan yang berwibawa. Semua yang hadir bisa merasakan aura percaya diri yang memancar dari Amira, bukan karena harta atau penampilan, tapi karena ketenangan batin yang ia miliki. Ayah Amira menghampiri, menatap putrinya dengan bangga dan sesal di wajahnya. "Nah, ayah bangga sama kamu. Dulu ayah malu, tapi sekarang ayah sadar, kamulah yang paling kuat di keluarga ini." Amira menatapnya dengan lembut. "Ayah, yang penting sekarang ayah tahu, nilai seseorang gak bisa diukur dari wajah atau statusnya. Aku cuma ingin ayah dan ibu gak pernah melakukan itu lagi ke siapapun." Suasana berubah menjadi haru. Beberapa anggota keluarga bahkan meneteskan air mata melihat kedewasaan Amira. Namun momen paling mengejutkan terjadi ketika salah satu sepupu yang dulu paling sering merendahkannya, Rani, mendekat dengan mata berkaca-kaca. "Mir, aku dulu sering bilang hal-hal jahat ke kamu. Aku iri, aku bodoh. Aku minta maaf." Amira menatapnya dengan tenang. "Gak apa-apa, Ran. Aku udah maafin semuanya.
Hidup terlalu singkat untuk terus marah. Yang penting sekarang, kita semua belajar jadi manusia yang lebih baik. Rani menangis dan memeluk Amira erat. Di ruangan itu, semua yang dulu memandang rendah kini justru melihatnya sebagai sosok yang patut dihormati. Bagus berdiri di belakang Amira, matanya tak lepas dari wajah wanita yang dulu ia sewa hanya untuk membungkam keluarga sombong. Tapi kini menjadi istri sejatinya, sumber inspirasinya. Sebelum meninggalkan rumah itu, Amira berdiri di ambang pintu, menatap halaman yang pernah jadi saksi air matanya. Ia berkata pelan, tapi penuh makna. Dulu aku pulang dengan hati hancur. Tapi hari ini aku pergi dengan kepala tegak. Terima kasih, karena dari penghinaan kalian, aku belajar tentang arti harga diri. Bagus menggenggam tangannya erat. Dan aku bersyukur bisa jadi bagian dari kebangkitanmu, Mir. Amira menatapnya dengan senyum haru. Kita bangkit bersama, Gus. Karena kebahagiaan sejati bukan saat orang lain memuji, tapi saat kita bisa berdiri tegak setelah dijatuhkan. Mobil mereka melaju pelan meninggalkan rumah itu. Di kaca spion, Amira melihat sosok orang tuanya melambai penuh air mata dan penyesalan. Tapi kali ini, air mata Amira bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Kebangkitannya bukan lagi tentang membuktikan siapa yang salah, tapi tentang memaafkan, membebaskan diri, dan mencintai dirinya apa adanya. Di dalam mobil, Bagus menggenggam tangannya sambil berkata pelan, "Kamu tahu, Mir, kamu bukan cuma bangkit, kamu jadi cahaya untuk banyak orang yang pernah diremehkan." Amira tersenyum, menatap langit biru di luar jendela. "Aku cuma ingin dunia tahu, wajah bisa dianggap jelek, tapi hati yang tulus dan tekad yang kuat akan selalu jadi kecantikan yang abadi." Hari itu, langit terasa lebih cerah dari biasanya. Karena di bawahnya, seorang wanita bernama Amira telah benar-benar bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk membuktikan bahwa harga diri sejati tumbuh dari luka yang disembuhkan oleh kekuatan dan kasih.